Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Fadliah dengan NIM 29016020228 dari Akuntansi Terapan Kelas A Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang berjudul pengujian hipotesis komparatif sampel kecil. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bagian utama seperti pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hypo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Hipotesis komparatif adalah suatu pengujian dengan cara membandingkan atau dugaan ada tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap nilai dua kelompok atau lebih. Jadi, bagaimana hipotesis komparatif hanya sekedar membedakan dan tidak sama sekali memperhatikan hubungan antar variabel. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi, signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Jenis penelitian yang menggunakan hipotesis komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingan dan dihadapi dua objek penelitian. Menurut hipotesis komparatif, berarti menguji parameter populasi yang berbagai perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi, signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Bila HO dalam pengujian diterima, berarti inilah perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel-sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Desain penelitian masih menggunakan variabel mandiri, bisa disebut satu variabel, seperti halnya dapat dalam penelitian deskriptif, tetapi variabel tersebut berada pada populasi yang berbeda, atau pada populasi yang sampel yang sama tetapi pada waktu yang berbeda. Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan fakta-fakta, membandingkan sifat dua kelompok yang berbeda, atau membandingkan dua variabel tertentu. Dalam kasus ini, jenis penelitian yang dilakukan komparasi adalah komparatif yang dilakukan Desta. Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang membandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen, maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Di sini saya menjelaskan tentang sampel kecil. Penjelasan sampel kecil. Pengujian hipotesis sampel kecil adalah pengujian hipotesis yang menggunakan sampel kecil atau sama dengan 30 N kurang dari 30. Jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi S berfluktuasi relatif besar sehingga nilai uji Z sama dengan minus M garis miring S pangkat N tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, di mana T disebut nilai distribusi T, U disebut nilai rata-rata populasi, X disebut nilai rata-rata sampel, S disebut standar deviasi sampel, N disebut jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T student.
antara lain yaitu distribusi T-student seperti distribusi set merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil antara lain, pertama, merumuskan hipotesis 0 dan hipotesa alternatif H0 dan H1. Kedua, menentukan taraf nyata apakah 1% atau 5% atau pada taraf lainnya serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. Ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Yang kelima, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Itulah tadi hasil kerja saya mengenai pengujian hipotesis komparatif sampel kecil. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.